Shalom, perkenalkan, nama saya Indriana Kuboti. Saya berkuliah di STT Agapes Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan sekarang saya semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran (MAK). Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih seorang pemimpin berdasarkan data Alkitab. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana memilih pemimpin yang baik berdasarkan data Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur buat waktu yang indah ini. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik menurut Alkitab. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk memahami setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana memilih seorang pemimpin menurut data Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang seorang pemimpin? Nah, kalau kita mendengar kata pemimpin, rata-rata pada umumnya pasti yang ada di pemikiran kita bahwa pemimpin itu harus kelihatan wow. Lalu pemimpin itu memiliki otoritas yang besar, kapasitas yang besar. Tapi tahu tidak, justru ketika seseorang berada di level paling atas, dia harus ibaratnya bisa rela menjadi seorang pelayan. Artinya, kedudukan yang dia miliki itu justru tidak membuat dia serta-merta menyuruh orang lain, seenaknya menyuruh orang lain. Tetapi yang dia lakukan adalah dia ikut serta melakukan segala sesuatu, apa yang menjadi program, apa yang menjadi beban, semuanya dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27, di sana ada pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus siap menjadi seorang pelayan. Saya rasa ini hal yang paling menarik yang bisa kita pelajari. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mau berderma dan harus memiliki kelakuan yang bersih. Dan dia juga harus bisa mengkomunikasikan setiap gagasan-gagasan kreatifnya kepada setiap anak buahnya. Jadi tidak hanya sekedar hanya tahu menyuruh, tetapi juga dia bisa menjelaskan apa rencananya ke depan, apa tujuan yang harus dicapai, dan apa goal dari setiap visi misi yang dia bangun. Jadi semuanya jelas, sehingga anak buah yang mendengarkan instruksi daripada pemimpin tersebut bukan hanya tahu melakukan, tetapi mereka juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dalam kitab 1 Samuel, di situ menceritakan bagaimana Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mencari sosok figur yang cocok menjadi seorang raja, menggantikan Saul menjadi raja Israel. Nah, di sini Nabi Samuel bertemu dengan Isai, dan dia bertemu dengan salah satu anak Isai yang bernama Eliab. Ketika dia bertemu dengan Eliab, dia merasa melihat bahwa, wah, ini si Eliab ini cocok menjadi pemimpin. Kenapa? Karena perawakannya pas, badannya cukup ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi justru Tuhan menegur Nabi Samuel. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau melihat apa yang dilihat oleh mata kita, tetapi Tuhan mau kita melihat hati. Tuhan mau melihat kedalaman hati. Nah, jadi di sini Nabi Samuel kembali diproses. Kalau kita mengaplikasikan itu dalam diri kita mengaplikasikan apa kata Alkitab dalam diri kita, maka kita sedang diajari bukan hanya berbicara tentang soal sudut pandang saja, tetapi kita membutuhkan hikmat dalam memilih pemimpin. Nah, memilih pemimpin perlu hikmat. Kenapa? Kita perlu hikmat supaya kita tahu apakah pemimpin yang kita pilih sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Dari pembahasan kita tadi yang sudah kita bahas, saya mengambil kesimpulan ada 3 poin dalam memilih pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu takut akan Tuhan? Mari kita lihat hubungannya dengan Tuhan, ibadahnya dengan Tuhan, cara dia bertutur kata, pola pikirnya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya tahu memimpin, tetapi dia juga mau melayani seperti Yesus melayani. Poin yang kedua adalah
Seorang pemimpin harus bijaksana dan peduli. Jadi bukan hanya sekedar pencitraan, melakukan hal baik supaya dipuji orang, supaya dilihat bahwa memang dia bertanggung jawab dalam menjadi seorang pemimpin. Tetapi memang real, benar-benar itu sifat dalam diri dia. Nah, poin yang ketiga adalah adil, jujur, dan berintegritas. Nah, saya percaya jika semua pemimpin menerapkan 3 poin ini, maka semua rumah tangga akan baik, semua organisasi akan sehat, negara kita, negara Indonesia, pasti akan memperoleh damai sejahtera. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya percaya pembelajaran kita untuk hari ini tentang memilih seorang pemimpin itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.